Salam damai sejahtera bagi kita semua, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Saudara, Morning Records dari Fakta Israel menjelaskan kebenaran terkait dengan fakta Timur Tengah. Memang kebenaran menyakitkan bagi mereka yang tidak jujur dan membelokkannya. Pertanyaan Morning Records kepada Hussein dan kepada kawan-kawan termasuk Gus Islah Bahrawi dan semua narasumber termasuk mahasiswa. Pertanyaannya begini, sejak kapan Israel menjajah Palestina? Pertanyaan ini, saudara, tidak ada satupun dari mereka, baik dari Hussein Gaza, presenter, dan juga Gus Islah, tidak bisa menjawab pertanyaan Mbak Moni Rakers terkait dengan pertanyaan ini. Kenapa? Karena tidak tahu atau tidak memiliki pengetahuan terkait dengan sejarah, termasuk mahasiswa, saudara. Supaya saudara dan saya tidak salah paham menerjemahkan videonya, yuk simak video ini sampai selesai supaya saudara dan saya tidak gagal. Pahamin aja videonya yang berikut ini. Israel pada 7 Oktober itu tidak dalam keadaan bersih tegang dengan Gaza. Kita balik lagi ke 2024. Iran menyerang Israel April 2024 dan Oktober 2024. Dia video yang baru saja kita saksikan bersama, di mana Mbak Moni Rakers dari Fakta Israel membeberkan dan menjelaskan kebenaran terkait dengan fakta Timur Tengah. Kebenaran memang sungguh menyakitkan bagi mereka yang membelokkannya dan bagi mereka yang tidak jujur terkait dengan fakta Timur Tengah ini. Bagi saya, Moni Rakers adalah seorang yang jujur dan seorang perempuan yang tidak gentar untuk melawan orang-orang yang berdebat dengan dia. Moni Rakers adalah seorang perempuan yang jujur menunjukkan kebodohan-kebodohan mereka yang tidak jujur di dalam debat tersebut. Saudara, coba perhatikan, waktu dia berbicara, mereka memotong-motong, Hussein Gaza memotong-motong, dan lain sebagainya. Mereka memotong-motong Mbak Moni Rakers ini ketika menjelaskan sejarah dan fakta di Timur Tengah ini. Baik itu Israel, Palestina, Iran, semuanya dia jelaskan dengan nada yang lembut dan juga penuh dengan ketenangan. Dia tidak tergesa-gesa dan seperti lawan bicaranya, saudara. Saya juga melihat bahwa presenternya atau hostnya sekaligus tidak netral di dalam hal ini. Seharusnya ketika Mbak Moni diberikan kesempatan untuk berbicara, harusnya yang melera itu, yang menengah adalah presenter atau hostnya. Tetapi hostnya ini membiarkan saja. Harusnya di dalam diskusi, apa itu debat, hostnya yang menjadi wasitnya. Hostnya yang membuat suasana debat atau suasana diskusi sampai dari awal sampai akhir. Tapi saya melihat hostnya ini ya jangan-jangan dia ikutan dengan orang-orang yang kontra terhadap Israel. Nah teman-teman, pertanyaan kita, mengapa mereka ini suka memotong-motong? Karena Mbak Moni menjelaskan terkait dengan fakta dan sejarah Timur Tengah itu, mereka tidak suka, saudara. Ya, ketika Mbak Moni Rakers menjelaskan kebenaran, mereka sepertinya kuping mereka sakit, saudara. Ya, di sini juga saya melihat Mbak Moni sungguh luar biasa. Ya, kendati pun mereka semua mau menjebak Mbak Moni, termasuk presenternya, yang kurang netral terhadap diskusi. Nah, ada netizen underscore Mr. Charlie 64. Di sini ia berkomentar dan memuji Mbak Moni Rakers dari Fakta Israel. Ia berkomentar begini, luar biasa Bu Moni, perempuan yang dikeroyok ya, dan tidak bergeming, bahkan bisa menyampaikan fakta dengan tenang. Sementara para pembicara lainnya, laki-laki yang ada di dalam ruang diskusi tersebut, berebut untuk menyalahkan Mbak Moni Rakers dengan argumen-argumen yang lemah, saudara. Argumen-argumen yang tidak ada dasarnya. Mengapa? Saya melihat ketika dia dijebak, maka Mbak Moni ini ia dengan tenang dan jelas memberitahukan tentang sejarah dan fakta. Tetapi orang-orang ini tidak mendengarkan itu. Mereka berusaha menyalahkan, berusaha memotong-motong, sehingga informasi yang disampaikan oleh Mbak Moni sepertinya tidak utuh, saudara. Kenapa? Karena mereka memotong-motong. Sejatinya di dalam diskusi saya sering melihat dan memperhatikan
bahwa ketika diberikan kepada seseorang time untuk bicara, maka yang lain mendengar untuk setuju atau tidak atau membantah nanti pada giliran yang lain ketika diberikan kesempatan untuk bicara. Tetapi ketika Mbak Moni bicara, mereka sungguh sangat memotong-motong pembicaraan Mbak Moni Records. Sehingga kita tahulah kapasitas mereka itu, termasuk Hussein Gaza. Dan sayangnya juga Pak Islah Baharabi, seorang sejarawan, sepertinya tidak ada bedanya dengan Hussein Gaza ini. Ya, jadi saya melihat bahwa memang Mbak Moni Records ini perempuan yang tangguh, satu-satunya yang terus membela Israel. Ini poinnya, ya, ketika Mbak Moni mempertanyakan kepada narasumber dan termasuk Gus Islah, Hussein Gaza, dan seluruh audiens yang termasuk di dalam diskusi tersebut, termasuk mahasiswa, pertanyaan Mbak Moni Records yang tidak bisa dijawab oleh narasumber lainnya dan kemudian dilontarkan kepada mahasiswa. Pertanyaan begini, sejak kapan Israel menjajah Palestina? Sejak kapan? Di sini tidak ada satu jawaban yang mereka jawab ketika Mbak Moni mempertanyakan hal ini. Mereka semua tidak tahu, presenter pun tidak tahu. Ya, ketika ditanya kepada presenter malah mengira, saudara, ya, mengira. Kemudian kepada narasumber lainnya tidak ada yang dapat menjawab. Dan terakhir, Mbak Monik ya melemparkan kepada mahasiswa karena audiens yang diundang di dalam diskusi itu adalah mahasiswa. Jadi ketika dia lontarkan kepada mahasiswa, tak satu pun mahasiswa yang bisa menjawab. Karena apa? Kita tahu mereka tidak tahu sejarah dan tidak ada pengetahuan terkait dengan sejarah. Ya, kita tidak tahu mengapa mereka tidak paham sejarah. Mungkin karena ditutupi oleh karena keberpihakan dengan junjungan mereka, kita tidak tahu. Jadi oleh sebab itu saudara, kiranya video ini menjadi edukasi untuk kita semua, untuk wawasan kita terkait dengan Timur Tengah. Mari kita melihat Timur Tengah dalam perspektif yang objektif, jangan subjektif. Ketika kita memandang Timur Tengah berdasarkan subjektif, maka kita tidak melihat sebuah kebenaran atau kebenaran itu secara utuh. Jadi oleh sebab itu saudara, kiranya video ini menjadi berkah untuk kita semua. Berkomentar di kolom komentar dan kiranya komentar saudara, komentar yang membangun dan mengedukasi kita semua. Demikianlah video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.